Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Sunaryo, Magister Komputer selaku CEO di CV Dieng Cyber yang saya hormati, dan rekan-rekan karyawan CV Dieng Cyber yang saya hormati juga. Saya dan teman-teman kelompok saya merasa terhormat mendapat kesempatan untuk mempresentasikan ide kami di hadapan Bapak CEO Dieng Cyber dan juga staf karyawan lainnya di CV Dieng Cyber. Dalam waktu kurang lebih 30 menit ke depan, saya dan teman-teman akan menjelaskan sebuah sistem aplikasi yang mempermudah dalam pengelolaan pendataan barang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu pertama yang di sebelah sini ada Zahra, di sebelah situ ada Eka, dan yang di situ ada Aini. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Materi yang pertama, saya akan menyampaikan tentang gambaran produk. Ini halaman loginnya, ada nama pengguna, kata sandi, sama login. Nesa itu apa, Mbak? Nesa itu Nurul, singkatan dari kita berempat. Oh, ya berarti nanti awalnya dikasih penjelasan Nesa dulu harusnya. Ada belum? belum Oh, nggak apa-apa, nanti ada revisi ke depan. Nanti kan tadi tulis Mbak, ada yang nulis satu orang berarti. Tulis. Nah, Yang kedua di halaman beranda, di sini terdapat nama pengguna, barang perabotan, barang material, monitoring barang keluar. Di sini terdapat beranda manajemen di sidebar terdapat beranda manajemen pengguna, barang perabotan, barang material, satuan, monitoring barang masuk, monitoring barang keluar. ini barang apa, Mbak? Di toko bisa, di perusahaan itu bisa. Nah, ini supaya lebih memfokus. Tadi pertama Nesa untuk namanya aplikasinya Nesa. Terus produknya harus spesifik. Misalkan contohnya, misalkan ada yang jualan nggak? Orang tuanya Zahra jualan nggak? Jualan apa? Lah, itu bisa inventory produknya, bumbu-bumbunya Mbak Zahra. Atau hari ini jualan nggak? Eka? Jualan baju. Ya, tinggal diambil salah satu, mau baju, apa mau tadi bumbu. Atau kamu jualan nggak? Baju sama. Nah, jadi supaya aplikasinya itu nggak cuma hanya dibikin untuk project ini aja, tetapi harus bermanfaat. Karena produknya itu harus produk real, produk asli. Jadi kalau produknya mau baju, ya berarti produknya produk bajunya mau punyanya Eka apa punyanya Aini. Nah, ini atau kalau mau bumbu berarti punyanya Yara. Ya. Ditulis Mbak, nanti kamu putuskan soalnya nanti. Nah, terus masalah yang mau diselesaikan apa? Masalah. Resiko yang mungkin terjadi adalah resiko kehilangan. Nah, coba gimana? Resiko yang mungkin terjadi adalah resiko kehilangan data lebih minim. Jika masih menggunakan media penyimpanan di komputer lokal, resiko kehilangan data akan lebih besar karena ada banyak hal yang kemungkinan data hilang. Misalnya karena perangkat rusak, terhapus, atau disk error. Kedua, resiko human error lebih minim. Pernah Anda mengalami kesalahan input data inventaris karena kebanyakan barang yang didata? Hal ini bisa diatasi ketika menggunakan aplikasi inventaris barang, sudah menggunakan sistem komputasi, jadi kesalahan penulisan yang fatal atau kesalahan pengkodean bisa diminimalkan. Ya, komputasi itu maksudnya apa sih? Yang lain boleh bantu jawab kok, nggak harus Zahra semua. Komputasi apa?
Wah. Sistem komputasi kayak itu yang manual, penulisan manual gitu. Itu komputerisasi. Nah, ini nggak apa-apa. Jadi ini tujuannya ini kan untuk pembelajaran. Ini tahap 1. Ini tak rekam semua nanti supaya bisa untuk dievaluasi juga. Nah, berarti yang pertama dari syarat-syarat kayak ini benar sih ini. Berarti yang pertama tadi kan risiko jika menggunakan media penyimpanan di komputer. Berarti maksudnya apa? Ini pakai komputer enggak? Itu loh tulisannya kamu di atas. Jika masih menggunakan media penyimpanan di komputer. Atau lokal Di komputer lokal. Nah, berarti ini pengennya mau di-online kan? iya. Oke. Berarti sistemnya yang pertama diperingkas mengonlinekan. Karena supaya data itu sebenarnya ini komputasinya itu komputasi ke komputasi awan istilahnya biasanya. Komputasi awan itu cloud. Jadi istilahnya diunggah di internet atau di-online kan gampangnya. Nah, ini berarti itu risiko human error lebih minim. Ini kata-katanya mungkin lebih enak, risiko human error lebih minim ketika menggunakan catatan manual. Karena kan orang mungkin salah nulis. Ya sih? Nah, itu nanti diperbaiki lagi. Jadi ini kan presentasi awal. Sambil kamu bikin project, presentasinya juga dibagusin lagi. Nih, berarti yang pertama masalah diselesaikan kan ini apalagi kira-kira? Kendala kamu apa Mbak yang baju-baju ini? Kendalanya ketika di rumah data barangnya sulit enggak? Ya sulit, misalnya kan ada orang yang stok barang masuk sama barang keluar kan kadang ditulis di buku catatan kan. Kadang kan suka kelupaan. Nah, kita menciptakan aplikasi ini tuh supaya kayak mempermudah. Kalau di Android kan misal nggak mungkin kayak kalau sekarang kan HP kan dipegang terus kan lebih meminimalisir kehilangan data-data gitu. Nah, sudah ditulis belum masalah stok di sini? Nah, berarti kan masalah utama sebenarnya bukan cuma ini pendataan saja, tapi adalah masalah stok. Karena supaya tahu, oh baju yang ini tuh stoknya masih berapa sih? Jadi kan ada orang tanya, Mbak yang ini masih enggak? Lah kalau kita nyari-nyari, kalau barangnya sedikit kan gampang. Tapi kalau barangnya banyak, berarti kan sulit. Harus kalau ada aplikasi udah kebaca. Bajunya apa saja misalkan Mbak Eka? Oh, gamis. Gamis kan ada serinya juga kan? Apa ini? Serinya salah satu jenisnya. Nah, besok kamu kan pulang, kamu data semua produk asli. Jadi yang didata aplikasi itu bukan produk asal produk kita bikin produk-produkan, tapi benar-benar produk asli. Berarti kamu besok harus data di produknya orang tuanya Aini sama orang tuanya si Eka. Terus kamu juga foto juga di dokumentasi ketika kamu data di rumah itu difoto juga. Nah, jadi project yang keempat ini, bulan keempat ini projectnya itu project asli, bukan project-projectan. Karena nanti ketika selesai itu minimalnya nggak cuma selesai prakerin, tapi kamu punya produk yang bermanfaat untuk orang terdekat kamu, ya orang sekitar. Terdekat yang paling gampang ada orang tuanya lah. Nah kemarin sebenarnya kan gampang kalau orang tuanya ini jualan ya tinggal produknya ini. Ya, bisa juga produknya di online kan, itu kan juga bisa juga begitu online. Gitu. Kalau stok berarti nanti stok termasuk ini kan kamu masih 2 bulan di sini, 2 bulan lah kurang lebih kan, 2 bulan kan bikin satu aplikasi selesai kan jadi. Atau nanti juga tak kasih ke contoh misalkan, nah, ini contoh aplikasi kamu coba bikin sendiri dulu seminggu, nanti seminggu depan kamu presentasikan seperti apa. Nanti kalau ada kesulitan nanti kita kasih berarti lah sama seperti kemarin dikasih ini loh aplikasinya, tinggal kamu ngedit disesuaikan. Lanjut Mbak Yara. Apa yang dialihkan ke Mbak Eka? Ya silakan. Setelah tadi yang Mbak Yara presentasikan, lanjut ke kegunaan aplikasinya. Yang pertama, aplikasi ini dapat membantu karyawan dalam mengontrol barang masuk dan keluar, membantu karyawan dalam mengolah daftar barang, perabotan dan barang material,
Membantu direktur dalam membuat laporan inventaris barang dapat mengecek ketersediaan barang dan perebutan. Nah, stop dulu. Ini kegunaan sama latar belakang itu nyambung tadi itu loh. Kegunaan sama masalah yang diselesaikan itu nyambung. Jadi contohnya aplikasi ini dapat membantu karyawan dengan mengontrol barang masuk dan keluar. Berarti masalahnya karyawan sulit mengontrol barang keluar masuk karena tidak tercatat secara sistem. Terus yang kedua, membantu karyawan dalam mengolah daftar barang, perabotan, dan barang material. Kalau tadinya kan datanya nggak jelas. Kalau karyawan ditanyain, Mbak ini jumlah ini ada berapa? Ini punya nggak? Jawabnya kan bingung. Nah itu berarti masalahnya yang ditulis depan adalah masalah ini. Sih, udah. Nah, nyambung gitu lah. Lanjut Mbak. Oke. Terus ada potensi dasar, Pasar. Potensi pasar merupakan kumpulan konsumen yang memiliki tingkat tertentu terhadap penawaran pasar tertentu. Minat para konsumen untuk aplikasi pendataan barang sekitar 75% karena aplikasi ini bisa digunakan oleh siapapun karena dapat membantu dalam mengontrol barang masuk dan keluar. Bentar Pak, 75% dari mana? Kira-kira Pak? nggak boleh kira-kira. Jadi sistem data itu nggak boleh kira-kira atau asal asal menurut saya itu nggak bisa, kecuali kalau mbaknya sudah melakukan survei. Berarti solusi paling gampang mbaknya ketik di internet penggunaan aplikasi stok barang kamu pegang komputer kan Mbak? Ada yang pegang komputer nggak? Nyala nggak? Apa HP? HP. Oke. Kamu ketik jumlah toko yang belum mempunyai sistem. Ketik jumlah toko yang belum mempunyai sistem menurut ketemu Yara. Enter. Menurut aja. Ya itu aja, ketik enter aja. Kan saya nggak tahu juga menurut siapa. Kan ada di situ biasanya. Ada nggak? Atau jumlah toko yang masih konvensional, belum terdigitalkan. Di Indonesia itu kan ada repositori namanya data.go.id. Data itu data misalkan dari UMKM apa data dari dinas koperasi, itu mereka mendata contoh pedagang lah kayak BPJS kayak BPS itu kan mendata orang. Nah itu statistik itu data ini toko atau usaha tapi yang mereka udah punya sistem apa belum. Nah, misalkan dari 100 data yang punya sistem itu baru 25 toko. Berarti kan 75 toko belum mempunyai sistem. Nah, itu bisa dikatakan 75%. Tapi tidak boleh kira-kira 75% gitu loh. Muncul nggak Mbak Yahra? Dari hasil survei terlihat bahwa 88 orang Indonesia masih memilih untuk berbelanja produk makanan sehari-hari di pasar atau toko tradisional. Yang toko sistem yang udah punya sistem. Nah itu kan berarti kan orang kan ini masih belanjanya kan konvensional. Nah sekarang toko. Nanti dicari aja nanti untuk PR itu untuk Senin depan berarti. Lanjut Mbak Eka. Nah, ini pesaing. Siapa pesaing? Selain itu ada pesaing bisnis. Kita membuat aplikasi pastinya memiliki pesaing bisnis. Di antaranya ada periksa stok. Aplikasi periksa stok barang menduduki rating 3 dan yang mendownload aplikasi ini kurang lebih 1.000. Yang kedua ada Stockon. Aplikasi Stockon menduduki rating 3 juga dan yang mendownload kurang lebih 100.000. Yang ketiga Simple Stock Manager. Aplikasi Simple Stock Manager menduduki rating 3 juga, yang mendownload kurang lebih 100.000. Yang keempat ada Barang dan Persediaan Online. Ini juga sama, memiliki rating 3.
kurang lebih yang mendownload lebih dari 1 juta. Yang kelima ada catatan stok gudang. Aplikasi catatan stok gudang ya. aplikasi ini 10.000. Oke. Terus berarti baik lagi. Baik halaman tadi. Baik yang tadi Mbak Erini. Nah ini kan kamu punya ada nama aplikasi pesaing ini. Nah terus kamu punya tabelnya enggak? Tabel itu maksudnya fiturnya ini itu di aplikasi yang kamu rencanakan itu ada apa enggak? Contohnya gini, periksa stok sama stok count itu bedanya apa? Paham? Ini udah dibuat belum? Lah itu kamu tulis, Mbak. Ya. Jadi sebenarnya itu bikin aplikasi itu lebih sulit bikin ininya malah daripada bikin aplikasinya. Karena kalau bikin aplikasi kan tinggal menjalankan, tapi yang paling sulit adalah mencari bagaimana aplikasi itu bisa terpakai. Yang paling penting. Jadi contohnya ginilah, yang pernah tak ceritakan itu kan Gojek itu kalau orang IT bikin aplikasi Gojek paling sebulan 2 bulan. Tetapi nyari ide aplikasi Gojek itu yang paling sulit. Nah, ini kalau misalkan ini kan pesaingnya kamu harus membedakan produknya kamu itu harus berbeda dengan 5 itu atau melengkapi 5 itu. Kalau melengkapi kan sulit. Tapi kalau kamu membuat sesuatu yang berbeda, yang lebih mudah misalkan. Ini kenapa kok fiturnya dicek stok ada di kita nggak ada misalkan, itu alasannya karena kita mencari yang lebih mudah untuk orang tua kita misalkan. Jadi target pasarnya nanti adalah orang tua misalkan. Orang tua itu kayak orang tuanya Mbak Eka, orang tuanya Mbak Aini. Ini stok ini bisa juga dipakai untuk stok yang lain, stok bumbu misalkan. Jadi kamu bisa sifatnya multiple stok akun bisa. Jadi kalau mereka register di situ, mereka bisa nyetok barangnya mereka di situ. Jadi nanti aplikasi ini bisa diisi 3 data, 3 user. Usernya Eka, usernya si Yahra, usernya si Aini. Hari ini juga kalau mau kamu nyetok apa ya kamu nulis di situ juga misalkan. Jadi keuntungannya semua orang bisa memakai itu untuk data stok. Oke lanjut Mbak. Berarti kita tabel ini ya belum ya, perbandingan aplikasi. Perbandingan fitur bukan jumlah downloadan. Oke. Selesai? Persainya resikonya apa tadi resiko? Resiko kan tadi udah di yang pertama tadi Pak. Oh, berarti urutannya susunannya perlu diperbaiki lagi. Ditulis saja Mbak. Susunannya pertama adalah masalah. Ditulis di kertas di itu bukunya. Nah. Kamu itu bulan ini fokus cuma produk aja Mbak. Jadi bulan ini kamu nggak ada tugasnya dari sini nggak ada. Fokus ke produknya kamu dulu. Fokus kerjain project ini. Bulan ini kan kamu belum dapat tugas kan, paling membantu cukupnya lah di sini lah, nggak harus ini. Tapi fokus utamanya kamu adalah benar-benar ini nih. Nah, nyari referensi, nyari artikel, nyari codingnya. Kalau bikin aplikasi itu sama kayak bikin website apa enggak Pak? Ini untuk yang bulan ini kamu bikin websitenya dulu aja, website stok dulu. Ya. Terus ini ya latar belakang masalah dulu, salah satu masalah, 2. Solusi penyelesaian masalah yang penting itu solusi. Terus 3 produk kamu. 4 produk pesaing tadi. Perbandingan dengan pesaing. Terus 5 tadi apa? Perbandingan sudah. Peluang pasar. Peluang pasar itu berdasarkan data, bukan kira-kira ya.
Nah, terus satu lagi, kalau kurang ini minggu depan sudah dibikin itu nanti jadwal pengerjaan dan tanggung jawab. Kamu kan 4 orang. Nah, 4 orang itu yang bagian coding itu siapa? Kan tadi kan cuma perkenalan. Yang bagian coding siapa? Bagian nyari data siapa? Yang desain siapa? Karena 4 orang dibagi, maksudnya sih mengerjakannya boleh bareng, tapi kamu mulai dibagi. Kalau mau coding ya kamu belajar coding bagian apanya, terus kamu bagian apanya. Jadi 4 orang mengerjakan semua. Ada yang mau tanyakan kira-kira? Belum, Pak. Belum. Berarti ini masih remedi untuk ininya, tapi kamu sambil kerjakan. Sambil kerjakan ini, terus remedinya paling Senin sama. Ini sih bukan remedi sih, ini laporan per minggu ini dulu Senin. Nah. Tiap ada peningkatan gitu presentasi. Iya, termasuk kalau besok kan kesulitan juga muncul. Kan 1 bulan harus selesai proyeknya. Nanti kan ibaratnya nanti kan juga dibantu yang di sini juga biasanya. Kalau misalnya kamu nggak bisa bikin apa, nanti kan ada yang bantu. Nah, bulan ini fokus ke produk jadi, bulan depan kamu memasarkan produk ini sama penggunaan. Jadi selama 5 bulan kamu di sini, itu ya ada produk, ada pengguna. Sudah rilis di Play Store juga. Bulan ini, nanti kan sekarang tanggal 20, berarti sampai tanggal 20 Juli kan. Kamu selesai tanggal 30 Juli apa berapa? Lah, berarti 31 Juli. Berarti ada waktu 7 hari untuk promosiin, berarti kan cukup. Yang penting kamu fokus sampai 20 Juli itu produknya jadi. Ya. Dan itu aja ditutup, Mbak. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos boleh itu tangan sendiri. Ada. Tinggal yang bawah dipanggil ke Mbak. Iya. Itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Sunaryono selaku CEO Dian Cyber, yang saya hormati karyawan Dian Cyber, dan yang saya hormati rekan-rekan praktik kerja lapangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aplikasi yang akan kami buat. Sebelum masuk ke inti presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Etif Haryanti. Di sebelah saya ada rekan saya yang bernama Azhara Yokorista. Yang sebelah lagi ada Valia Fevi Visiana. Sebelah lagi ada Efriana. Masuk ke inti presentasi aplikasi kami. Nah, jadi dari diskusi kami kemarin-kemarin, kami bersepakat untuk membuat aplikasi yang bernama Money Manager, atau aplikasi untuk membantu memanage uang. Jadi aplikasi kami itu bisa diakses oleh umum, baik siswa atau masyarakat, contohnya bendahara desa atau yang lainnya, intinya bisa diakses oleh umum. Next. Nah, problem atau alasan kami membuat aplikasi tersebut adalah yang pertama, jika pengelolaan uang tidak dicatat, kemungkinan besar lupa berapa banyak pengeluaran dan pemasukannya. Yang kedua, pengelolaan uang masih manual, contohnya masih dicatat di buku. Beresiko buku hilang, buku sobek, basah atau lupa dan sebagainya. Nah, jadi untuk meminimalisir problem atau masalah tersebut, kami membuat solusi yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Azhara. Silakan. Nah, dari problem di atas, kami punya solusi dari problem di atas, yaitu kami membuat aplikasi atau Money Manager. Nah, untuk meminimalisir problem di atas, jadi download dan gunakanlah aplikasi atau Money Manager. Selanjutnya ada sasaran. Oh ya, jadi nanti kan ini kan kamu udah punya solusi. Nah, gambaran aplikasinya ditampilkan setelah ini harusnya. Coba back dulu, ada apa susunannya di balik. Nah, solusinya juga cuma download, tapi apa sih Money Manager itu seperti apa? Oke, terus. Nah, selanjutnya ada sasaran. Sasaran untuk yang menggunakan aplikasi yang kami buat, yaitu ada 50 pengguna aplikasi, yaitu dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Pejawaran. Itu untuk sasarannya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Velia. Ya udah lanjut. Melanjutkan Mbak Zahra, kami juga mempunyai sasaran yang kedua, yaitu
dari luar SMK Negeri 1 Berjawaran, yaitu 40 pengguna aplikasi dari Desa Kalilunjar dan juga Desa Pegunungan. Angka 40 itu dapat dari mana? Itu dari hasil diskusi kita kayaknya. Kalau misalnya targetnya itu minimal. Oh, itu berarti bukan total available market. Market available itu kan yang tersedia. Yang tersedia itu contohnya misalkan toko di sini kan ada 100. Berarti market available-nya itu 100. Tapi kalau kamu dari 100 toko itu kamu cuma ambil 40, berarti kamu ngambil 40% dari market available. Lihat toko. Nah, jadi market size itu adalah semua targetnya. Bukan keseluruhannya, beda dengan 50 anak itu, 50 pengguna. Iya, itu dibagi market size-nya. Kamu dibagi yang pertama berarti lokasi sekolah. Iya sih. Kemudian yang kedua di luar sekolah. Berarti 40 ini harus jelas 40 itu dari siapa saja. Contohnya gini, di Kalilunjar dan Pengundungan itu apa namanya? Kamu itu ke orang atau ke toko atau ke siswa gitu loh targetnya. Ini ke umum gitu Pak. Jadi bisa ke toko, bisa ke misalnya bendahara desa itu membutuhkan. Bendahara desa kan ada satu toh, apa berapa? Satu kan, berarti kan target. Terus kalau orang umum, Ke warung misalnya. nah berarti kamu punya data jumlah warung yang ada di sana. Banyak banget nggak kira-kira warung? Oh nggak banyak. Banyak apa enggak? Soalnya bulan ini kan kamu fokus cuma di aplikasi. Datanya itu harus data asli. Asli itu maksudnya ya kamu kalau data toko ya jumlah tokonya di sana berapa jumlahnya. Nggak cuma kira-kira tapi asli. Karena nanti di bulan kelima atau kamu selesai prakerin ini kan tanggal 20 sampai 21 sekarang kan. Ini targetnya kan tanggal 20 besok Juli udah selesai. Nanti kalau ada kesulitan sih dibantu yang di sini juga, teman-teman tak suruh bantu. Yang penting kamu coba bikin dulu. Lah jadi kamu nggak ada tugas lain di sini untuk bulan ini. Hanya fokus aplikasi ini, Dok. Nah, itu kamu besok pas pulang wajib data atau nanya jumlah toko di sana itu berapa, jumlah anak sekolah di sana berapa. Nah, tinggal kamu mau difokusin ke usia berapa gitu aja. Usia pengguna aplikasinya kamu itu rentang usia berapa sampai apa. Terus kategorinya punya usaha atau sekolah. Kalau semua masyarakat kan banyak banget, kan nggak mungkin kan, masa ibu-ibu orang tua-tua ya sih mungkin bisa, tapi target market size-nya kamu adalah di ring itu, ring usia, terus ring kerjaan gitu aja paling enak. Berarti ring kerjaan targetnya warung pun diseleksi, warung itu yang usianya berapa, yang kira-kira bisa pakai aplikasi. Lanjut. Menjelaskan produk atau tampilan aplikasi yang akan kami buat. Yang pertama itu tampil seperti ini, total masuk, total keluar, dan saldo. Misalnya total masuknya 500.000, kemudian total keluarnya 30.000, maka saldo atau sisanya 470.000. Kemudian dari total masuk dan total keluar yang dimasukkan tadi akan muncul di sini. Jadi di sini juga tidak terbatas. Misalnya hari ini masukkan 500.000, kemudian besok mengambil 25.000. Kemudian di sini ada menu yang akan menampilkan seperti ini. Ini tambah. Jika diklik tambah maka akan tampil seperti ini, pemasukan dan juga pengeluaran. Ini kamu tampilannya bikin pakai apa itu? Oh ya. Jika diklik pemasukan maka akan tampil seperti ini. Ada tanggal, nama pemasukan, jumlah pemasukan. Jika diklik pengeluaran akan tampil tanggal, nama pengeluaran, dan jumlah pengeluaran. Oke, jadi ini nanti pindah slide-nya ke depan. Solusinya adalah kita punya produk namanya money management lah, itu seperti itu. Ya, solusinya adalah produknya itu. Ini kan solusinya kan. Nah, terus lanjut Mbak.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Briana. Oke. Melanjutkan dari rekan saya, Briana Kristiana, di sini ada competition. Competition itu adalah aplikasi saingan kami, dan di sini terdiri dari EKAS. Selanjutnya mencatat keuangan sederhana, terus catatan keuangan keluar masuk uang cash flow, dan catatan keuangan harian. Selanjutnya ada Sebentar Mbak, dibalikin dulu balik yang tadi. Nah, e-competition ini bedanya aplikasi yang kamu buat dengan EKAS itu apa? Dengan pencatat keuangan sederhana itu apa? Sudah dicari belum? Ya, ada yang udah. Nah, Tapi belum dicari. nah, kamu tulis nggak harus aplikasinya kamu lebih bagus dari EKAS itu nggak harus. Jadi nggak, terus misalkan di EKAS itu ada fiturnya 10, kamu 2 aja nggak apa-apa. Yang penting kalau bisa berbeda. Contoh berbedanya kamu dibikin lebih sederhana. Karena nanti kamu kan versi 1 dan pengerjaannya kan cuma sebulan. Terus mengerjakan nanti sebagian mungkin kan kamu coba mengerjakan sendiri dulu. Nah, kalau kepepet lah nanti bisa dibantu. Tapi apa? Ini kamu harus bandingin dulu EKAS fiturnya apa saja, yang download berapa orang, pencatatan keuangan sederhana seberapa, catatan keuangan masuk cash flow itu seperti apa. Nah, kamu harus bandingin dari 4 aplikasi ini dengan aplikasi punya kamu. Terus kamu harus punya alasan kenapa kok yang tak buat cuma ini saja, karena segmen pasar saya atau market size kami itu di daerah tadi itu desa nih. Nah, itu kan orangnya masih belum begitu familiar dengan teknologi, alasannya kan itu. Jadi ini kita membuat yang sederhana supaya bisa dipakai masyarakat. Karena nanti setelah kamu aplikasi jadi, kamu wajib juga datang ke toko-toko yang kamu sebagai target itu. Itu untuk bulan terakhir. Bulan terakhir, jadi nanti kamu aplikasinya dipakai beneran, nggak cuma istilahnya buat dipakai beneran. Nanti kan udah tanggal 20 kan sudah publish Play Store, berarti tanggal target kamu kan tanggal 15. Tanggal 15 itu kamu sudah selesai aplikasi. Nanti kamu presentasi ini tiap minggu, tiap hari Senin berarti. Senin. Ya, lanjut Mbak. selanjutnya ada competitive advantage, yaitu keunggulan dari aplikasi yang kami buat. Yang pertama ada bisa diakses secara offline. Yang kedua bisa dihitung secara otomatis. Dan yang ketiga aksesnya tidak terbatas. Bentar Mbak. Ini kalau offline itu gimana cara kerjanya? Nggak sih? Gimana? Mending kamu online semua aja, ini dihapus offline-nya. Oh iya. Ya, terus Di sebelah sini ada logo dari aplikasi yang akan kami buat. M2 MM, oke. Lanjut. Yang terakhir ada tim project. Tim project ini kan terdiri dari kode, desain, dan pemasaran. Oh, itu warna nggak kelihatan yang bawah Mbak? Nah, sama. Untuk kodenya di sini ada variabel Kristiana dan Azhara Ayu Aquarista. Dan untuk desain ada Edi Haryanti, dan untuk pemasaran saya sendiri ada. Oke, itu warna diganti ya Mbak yang sebelah kiri. Iya Pak. Oke, lanjut. Sudah selesai? Oke, pas rampung. Ya. Baik, jadi apa evaluasinya? Ini nanti kamu perbaiki. Berarti bulan ini kamu fokus sambil mulai mengerjakan. Terus minggu depan kamu laporan lagi. Ada yang mau tanyakan? Laporan perbaikan ini, perbaikan presentasi ini sama progres yang kamu kerjakan sampai mana? Itu ada di Figma, itu kan bisa kamu di-convert ke HTML kan, ke CSS, semuanya bisa di-convert ke web sekalian. Kamu cari itu sekalian. Baik, ditutup Mbak sekalian Mbak. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan boleh balik Mbak ke bawah.